Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baiklah sahabat Ngopi Skuy, jumpa lagi dengan kami di acara Ngopi Skuy, yaitu ngobrol pintar dan sehat ya, kali nggak kuy Pak. Nah, kali ini saya selaku host dengan saya Yani Damaina yang akan nanti membimbing berlangsungnya acara pada hari ini. Nah, sahabat Ngopi Skuy, alhamdulillah tak terasa kita sekarang sudah berada di Ramadan hari ke-22 ya Bapak Ibu. Semoga sahabat-sahabat Ngopi Skuy sekalian masih dalam keadaan sehat dan puasanya lancar. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat Ngopi Skuy, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial dan luar biasa. Nah, di sini akan kita kenalkan satu persatu. Nah, untuk yang pertama dari sebelah kiri saya, yaitu ya, salam hormat Bapak Kapten Bapak Kapten Infanteri Edi Sutawar. Selamat pagi Bapak Edi. Selamat pagi. Kemudian di sampingnya ada Bapak Bribka Urip Hadi Santoso selaku Kanit Binmas, dan yang tadi punten ada Kapten Infanteri Edi Sutawar selaku dan Ramil Cikesal. Di sampingnya ada Ibu Kapus kita tercinta, yaitu Ibu Minisuti Eskop. Nah, halo Ibu, selamat pagi. Ibu disapa sahabat Ngopi Skuy. Halo Ngopi Skuy, ayo kita bergabung ya live Instagram di Puskesmas Cikesal. Iya. Dan di sebelahnya ada bapak kita yang ganteng, yaitu Bapak Yayat Ruhiyat selaku Kepala UGD Puskesmas Cikesal. Nah, ini dia para narasumber yang akan menemani Ngopi Skuy pada hari ini. Baiklah sahabat Ngopi Skuy sekalian, kita akan kilas balik ke belakang ya. Selama 2 tahun terakhir tentunya kita sudah merasakan ya bagaimana kita dihadapkan dengan masa-masa sulit menghadapi pandemi COVID-19. Tentunya pemerintah membatasi segala aktivitas di masyarakat, terutama untuk tradisi Lebaran mudik ya Pak ya. Namun berkat kerjasama dan kerja keras dari segala aspek, kita bisa melalui semuanya. Dan pada tahun ini alhamdulillah pemerintah akhirnya membolehkan kembali ya untuk masyarakat laksanakan yang namanya tradisi ya Pak, tradisi mudik Lebaran. Nah, untuk sahabat Ngopi Skuy, karena tema kita hari ini yaitu mudik aman dan sehat. Nah, kita akan nanti berbincang-bincang dengan para narasumber yang spesial dan luar biasa dari pakarnya. Ada dari pakar keamanan dan lalu lintas ya Pak ya. Kesehatannya itu ada dari Puskesmas Cikesal. Kita akan kilas balik lagi tentang pengertian mudik. Kalau istilahnya katanya mudik itu menuju udik ya Pak ya, Bu ya, menuju udik dari kota pulang ke kampung halaman, tentunya untuk apa bersilaturahmi dengan sanak keluarga. Nah, namun kita juga harus perlu mengetahui bagaimana caranya agar mudik ini aman dan sehat selama perjalanan. Nah, kita akan bertanya nih terlebih dahulu kepada Ibu Kapus untuk mengetahui pertanyaan ini. Pertama yaitu Ibu, bagaimana persiapan Puskesmas Cikesal untuk menghadapi mudik, tentunya mudik yang sehat pada tahun 2023 ini? Kalau kami di Puskesmas Cikesal, karena kan memang di tanggal 19 sampai tanggal 25 itu sudah mulai cuti bersama. Iya, sudah mulai Pak, sudah mulai cuti bersama. Jadi pelayanan poli itu memang tutup ya, untuk poli. Tetapi kalau untuk UGD, rawat inap dan VK itu tetap buka 24 jam. Kami memang standby 24 jam untuk pelayanan UGD, rawat inap dan persalinan. Mungkin ada beberapa hal ya yang harus Bapak Ibu ketahui sekitar dengan mudik sehat ya. Mungkin kalau mudik perjalanan jauh ya, perjalanan jauh itu ya memang luar biasa. Kadang kita menempuh perjalanan apalagi dari
misalkan bahwa kita dari Serang menuju Palembang atau Lampung, menuju Lampung, Jawa. Timur. Nah, kita sudah mulai lihat televisi atau di media sosial bahwa kalau memang kita mau nyebrang atau Iya. mau apa namanya lintas Lintas. Sumatera itu biasanya kan Laut harus ya. melalui kapal laut ya. Itu macetnya luar biasa. Mungkin untuk menuju ke apa namanya kapalnya pun ya memerlukan waktu yang lama. Nah, di samping itu mungkin yang orang-orang yang masih gesit-gesit mungkin kuat ya Pak ya, Ya. masih kuat, Yang masih usia enak-enak ini aja ya, jalan-jalan Pak. kemana-mana Betul. gitu kan. Tapi kalau yang untuk usia yang lanjut usia, misalkan yang udah 50 sampai 60 tahun lansia, ya luar biasa. Mungkin mereka ada lelah, capek, apalagi yang punya riwayat penyakit. Nah, misalkan riwayat penyakit jantung, hipertensi. Nah, itu biasanya mereka harus safety obat. Nah, harus safety obat. Jangan sampai nanti mereka pada saat kelelahan ternyata kambuh untuk darah tinggi atau jantungnya tiba-tiba sesak. Nah, obatnya tidak terbawa. Nah, itu bahaya Pak, Iya, gitu. Artinya Resiko ya? resikonya bahaya. Resiko ya. Kalaupun misalkan ada titik-titik posko kesehatan masih bisa tertolong, tapi kalau jauh dari posko kesehatan pada saat kita mengalami perjalanan, nah itu Pertolongan pertamanya itu pertolongan gitu ya. pertamanya ya mungkin obat itu. Siap. Terus kalaupun misal perjalanan jauh biasanya kan kaki digantung, Iya. gitu kan, kaki digantung dengan keadaan posisi Posisi lama lama. gitu ya, posisi lama. Betul. Nah itu nanti akan mengalami bengkak ya. Itu mungkin apa namanya beresiko juga Pak gitu kan Siap, siap. untuk yang lansia. Jangankan lansia, saya pernah mengalami juga mudik jauh. Ternyata apa namanya posisi ngegantung walaupun pada saat itu saya masih muda Pak, nggak seperti Iya. sekarang saya sudah tua. Masih terlihat muda Pak. Jadi Siap, siap, bengkak siap. itu rasanya tidak enak gitu, tidak nyaman. Iya. Nah itu mungkin triknya itu posisi kakinya itu harus sejajar. Kalau memang duduk ya harus posisinya itu harus selonjoran gitu, diganjel ya, diganjel sama bantal. Nah itu terus kalau memang puasa gitu kan harus diupayakan untuk sahur. Sahur Nah terlebih setelah dahulu. sahur itu harus minum obat kalau yang beresiko. Tapi kalau yang tidak beresiko seperti anak muda ya Pak Yayat ya, anak muda ataupun misal masih balita atau apa namanya di atas usia SD lah atau 7 tahun itu butuh vitamin aja sebetulnya. Cuma ya memang mudik itu serba ini ya Pak ya, serba Betul. luar biasa. Luar biasa. Biasanya yang Harus dipersiapkan ya, harus makanya ya, dipersiapkan. Betul. Kalau profesi kita nih untuk yang apa namanya dari Kapolsek, Dari dari Polri, ya. TNI Polri, dari kesehatan itu tidak ada libur kan? Betul, betul. Tidak ada libur. Tetap layanan Jam gitu, layan ya. dan siaga. Nah itulah apa kami memang sudah mempersiapkan teman-teman yang memang harus jaga 24 jam itu dengan personil apa namanya bidan dan perawat sudah kami siapkan. Nah itulah yang memang bergantian untuk menjaga posko. Nah mungkin untuk yang posko sendiri nanti Pak Yayat yang akan membahas ya, Baik. karena memang notabene beliau adalah kepala UGD yang UGD. kemarin sudah mempersiapkan apa saja persiapannya gitu, persiapan di UGD, persiapan di posko, orang-orangnya seperti apa, mungkin nanti Pak Yayat. Cuma kalau untuk saya sebagai kepala puskesmas ya mungkin mempersiapkan teman-teman baik dari SDM-nya gitu kan, dari alat, obat gitu kan, itu harus dipersiapkan Siap, Pak, karena siap, memang siap. ya kalau tidak siap nanti kita gimana untuk menghadapi misalkan ada yang kecelakaan Iya. tiba-tiba gitu. Cuma perlu diketahui kalau memang ada kecelakaan di sekitar kita sering kolaborasi ya Pak Betul. ya, sering Iya, kolaborasi. iya. Kami merasa terbantu oleh Pak anggotanya Pak Dan Ramil, anggotanya Pak Kapolsek Siap. gitu. Kita selalu bersinergi dalam hal apapun, Iya. terutama ini mudik biasanya suka kalau Kapolseknya kalau dari dari polseknya itu menemukan yang kecelakaan langsung dibawa ke Iya. puskesmas dengan Betul. koordinasi gitu Betul. kan. Sigap ya, Maya. Sigap. Iya. Cuma kita kalau untuk yang kasus seperti itu digratiskan ya Pak Yayat ya. Digratiskan untuk yang posisi mudik gitu kan. Selama mudik ya, Bu ya, selama mudik, perjalanan betul mudik, ya. kalau misalnya ada kecelakaan Di jalur, Di jalur, manapun gitu manapun, kan. nah. Ini berlaku untuk satu kecamatan saja atau memang seluruh Seluruh. ya. Di wilayahnya. seluruh wilayah. Ya, artinya kan teman-teman Iya. ini kan yang nanti lihat kan Nah, bisa tahu lah kan ya, Iya. dan bisa menemukan juga informasinya
itu ke rekan-rekannya Yang atau lain. teman-temannya atau yang lainnya. Ya kita sih berharap aman-aman saja Iya. gitu ya. Siap. Tapi kalau kecelakaan itu kan sudah qadarullah ya. Benar. Jadi Benar. tidak bisa dihindari. Nah, Iya. mengantisipasi itu kami sudah mempersiapkan banyak hal. SDM yang tadi, alkesnya, alketnya, obatnya gitu sudah kami persiapkan. Tinggal mungkin takutnya ada yang kasus kecelakaan, ya tinggal kita obati gratis. Sampai dirujuk pun gratis ya Pak ya. Siap. Misalkan tidak bisa ditanggulangi di Di kita di Iya. puskesmas Jelas ya. perlu tindakan yang rujuk lebih kita lanjut atau rujuk. enggak. Rumah sakit. Siap. Mungkin bisa langsung dilanjutkan Pak Yayat untuk menjelaskan posko di puskesmas Yes. seperti apa, atau Untuk misalkan tahun- posko kesehatan di luar seperti apa. Ya, untuk tahun ini kita buka posko mulai tanggal 19 Oke. bulan ini Ya, ya. sampai tanggal 1 Mei ya. Mei 1 Mei. 2023. Paskanya ya. Harus balik ya Pak ya. Ya. Harus balik. Nah selain posko juga emang kalau kita sih di sini karena puskesmas 24 jam ya, Ya. IGD anak, jadi tetap walaupun misalnya selain ada posko lebaran, IGD juga tetap buka 24 jam. Siap. Nah selain kita buka posko di sini, kebetulan kita juga kebagian di Keramat Batu Pak. Keramat Oh, Batu. iya. Cukup Cukup jauh jauh. sih. Betul. Lumayan jaraknya ya. Itu pergantian berarti ya Pak sip. Itu. Ya persib. Persib. Di sana kita dibikin 2 shift, ada yang pagi Pagi ada ada yang yang sore. Untuk posko kesehatannya kalau di puskesmas di UGD ya Pak. di ya? UGD. Kalau untuk di Keramat Batu di alun-alun Keramat Oh, Batu. alun-alun. Takutnya ya Siap. ada saudara atau Iya. siapa gitu yang takut Melintas gitu ya. Melintas. Kalau musibah jangan. Jangan. Ya syukur-syukur sih. Iya. Siapa juga Siap. Ini untuk informasi saja ya Pak ya, Informasi, biar, betul. agar diketahui oleh masyarakat, terkhusus masyarakat Cigesal ketika Ya. perjalanan yang melewati Keramat, khawatir Buat nanti, persiapan vitamin persiapan. atau apa boleh deh gitu mungkin ya Bu ya. Iya. Ya, jadi sebelum misalkan mau ke Lampung atau nyebrang ke arah sana Iya. boleh tensi dulu atau Iya. apa silakan bisa ke posko yang di Keramat. Iya. Nah, oke baik sahabatku, tadi sudah dijelaskan ya untuk dari tips mudik yang sehat itu tadi dari Ibu Kapus sendiri itu bahwa perlu adanya persiapan yang luar biasa, yaitu seperti obat-obatan ya Bu ya, obat-obatan yang memang pemudik mengalami atau mengidap penyakit agar dipersiapkan obat-obat darurat. Nah, kemudian obat P3K juga ya Bu ya, tentunya obat P3K khawatir ketika perjalanan kita jauh dari posko kesehatan Iya. posko kesehatan. Nah, untuk informasi tadi sudah disampaikan bahwa posko kesehatan kita ada di Puskesmas Cigesal sendiri, yaitu di UGD Puskesmas Cigesal. Nah, memang kecelakaan ini tidak dapat dihindari, dapat dicegah ya Pak ya. Kita dapat Setidaknya ya. mencegahnya, setidaknya dapat mencegahnya. Nah, luar biasa tepuk tangan untuk Ibu Kapus dan Kepala UGD Puskesmas Cigesal yang sudah mempersiapkan persiapan mudik tahun 2023 ini yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya kita ke Bapak Kapolsek dan Bapak Danram. Untuk persiapannya Pak, bagaimana persiapan untuk menghadapi mudik yang Oke. aman, nyaman, Siap. dan selamat gitu. Siap. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin sebetulnya ini mohon maaf dulu, harusnya yang hadir di sini kan sebetulnya harusnya Pak Kapolsek langsung. Kebetulan beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga memerintahkan saya Kanit Dimas untuk mengisi acara di sini. Ini sangat luar biasa dan saya merasa apa ya, ini bangga ya Pak Danamil ya gitu. Artinya mari kita sama-sama pada tahun ini kan, ini 2 tahun kita kan kalau flashback 2 tahun ke belakang ini kan sangat kegiatan khususnya masyarakat khususnya yang 2 itu kan dibatasi gitu kan. Artinya kenapa pemerintah dibatasi kan karena kita kemarin kan pandemi. Iya. Sekarang ini kita sudah alhamdulillah sudah boleh untuk mudik. Cuman saya mohon ini jadi
jangan jadi euforia yang berlebihan ketika kita sudah boleh mudik, yang tadinya tujuannya mudik itu bertemu dengan keluarga, silaturahmi, bahkan sudah 2 tahun, bahkan mungkin ada yang lebih, yang sebelum pandemi mungkin dia belum pulang, ya gitu kan, akhirnya sangat semangat, ya terus di jalan juga pengen segera sampai, gitu kan, sehingga cara mengemudikan kendaraannya itu bisa dibilang kurang safety ya. Nah itu kan akhirnya kalau misalkan ngebut, jadi itu tidak hanya mengakibatkan kecelakaan untuk pengendara lain, termasuk dirinya juga, ya, atau pengendara lain juga kan risiko gitu. Artinya jadi di sini ada beberapa hal yang perlu disampaikan juga, pesan dari Pak Kapolsek. Yang pertama itu cek dulu kendaraannya, betul, cek dulu kendaraannya. Ketika misalkan mau bawa kendaraan sepeda roda 2, nah kita servis dulu, servis berkala, terutama ban, gitu, kayak seperti ban, terus ganti oli, nah, itu harus diperhitungkan karena kita perjalanan jauh, gitu kan. Terus yang kedua, kalau misalkan menggunakan kendaraan roda 4 pun sama, gitu kan, termasuk kalau dari kesehatan sudah dijelaskan oleh Bu Kapus, kita hanya segi keamanan saja. Terus kalau saya lebih menyarankan, kami ya, termasuk dari Pak Danamil juga, dan juga menyarankan kalau untuk balita saya rasa harusnya jangan, gitu ya. Ini saran saja, artinya ketika kita, ini resiko tinggi, betul tidak Bu? Resiko tinggi ketika kita mudik bawa kendaraan roda 2 membawa balita, itu resikonya sangat tinggi sekali. Disarankan, kami menyarankan untuk kendaraan umum ataupun roda 4, gitu. Jadi kan masih banyak cara nih kita bisa pulang dengan selamat. Jangan sampai kita mengorbankan, mohon izin, mohon maaf, biar biaya memangkas biaya, gitu kan sih. Tapi kita ambil resiko buat resikonya tinggi, resikonya sangat tinggi, gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan sekiranya kendaraan roda 2 tidak kan, kita sering lihat nih dari beberapa kali yang terjadi itu, karakter berkendara roda 2 untuk yang mudik, itu biasanya bonceng 3, betul tidak Pak Danamil? Nah itu yang salah, betul, itu yang salah, gitu kan. Walaupun anak kecil, gitu kan, di depan anak kecil, kadang di belakang ada istri, ada balita, belakang masih pakai barang, gitu. Ditambah dengan kayu ya, kayu atau bambu, gitu kan. Nah itu sebetulnya kami menganjurkan jangan, dan tidak menyarankan, bahkan dilarang, gitu. Itu karena tidak safety dan betul membahayakan, gitu. Sangat membahayakan, gitu, sangat membahayakan. Kalau bisa, kalau memang toh di sana butuh kendaraan, kan bisa ada saudara atau bisa minjam. Kalau bisa ya pakai kendaraan umum, atau banyak cara. Artinya misalkan dari sini ada Padang, ada dari macam-macam lah ya. Kita bicara semua inilah, kan bisa kita patungan rental mobil, kan bisa, itu solusi juga. Terus yang kedua, memang kalau tidak bisa dihindari, ternyata harus pakai kendaraan nih Pak, oke, gitu kan, nggak masalah, itu kan pilihannya. Yang pertama itu tingkat emosi di jalan. Nah itu sangat penting menurut saya. Suka banyak berantem ya Pak ya? Ya, itu banyak ditemukan di lapangan, banyak ditemukan, karena saya beberapa tahun ke belakang kan sering PAM juga, termasuk dari Pak Danamil juga kan, sinergi kita ya Pak ya, di posko. Nah itu cara-cara berkendara masyarakat yang khususnya untuk mudik, kita bicara mudik kan ini kan ya, itu emosionalnya sangat tinggi Pak, gitu. Jadi pas saat macet ya Pak. Betul. Wah, itu senggol dikit, dia marah, disalip, karakter ini anak-anak muda terutama ya, gitu. Ditambah kadang knalpot juga kan bisa jadi pemicu, gitu. Dengan suara knalpot yang luar biasa, apalagi sebelahnya misalkan dalam keadaan puasa atau apa kan, itu kontrol
mengganggu ke ini juga, psikologi juga betul, Pak. Gitu. Jadi nanti kita kalau poskonya itu ada dua ya, untuk yang mengobati berantem dan kecelakaan. Betul. Iya kan? Ya. Psikologis, jadi psikologis dan nanti ke yang keamanannya ya. Nah, itu dia. Jadi intinya kalau dirangkum itu pertama itu kiat-kiat untuk mudik yang aman lah, katakan gitu kan. Kita kan berita juga kan. Iya. Yang pertama itu cek dulu kendaraan. Cek kendaraan. Oke, Iya. baik sahabat-sahabat Sepi bisa disimak nih. Siap, cek kendaraan Iya, dulu cek sebelum kendaraan, digunakan, kemudian. betul. Yang kedua itu kita berkendara harus bisa kontrol emosi. Kontrol emosi. Gitu. Di jalan itu karena panas, kalau kata orang itu banyak setannya. Wah, kesalip aja kan panas. Iya, gitu benar. kan. Betul, senggol dikit marah gitu kan. Wah, udah Iya. banyak faktor lah, itu banyak faktor gitu kan. Yang ketiga, kalau memang ini artinya harus pakai kendaraan gitu kan, ya itu lebih hati-hati lah ya. Harus pakai Gitu. helm, Pak, ya? Pakai Betul, helm, Pak. itu helm jelas, itu SOP. SOP, Helmnya itu pun masuk ke SOP ya? betul, helmnya pun harus SNI gitu. Kalau bisa, kalau misalkan jauh harus helm yang full face, Full face, full iya. face gitu. Khawatirnya karena memang dibebaskan lalu lintas, yang tidak pernah pakai helm, nggak apa-apa lah nggak pakai helm. Nah itu diwajibkan atau tidak? Oh ya. Tetap wajibkan aja. Kadang-kadang gini, kadang penggunaan helm, sebetulnya penggunaan helm itu tidak hanya mudik saja, Iya. Ibu ya gitu. Ketika kita menggunakan kendaraan roda 2 gitu kan, kita itu ya harus wajib pakai helm. Kadang itu takut karena ada petugas, nah baru pakai helm. Padahal tujuan helm itu kan buat safety untuk si pengendara, untuk melindungi kepala gitu. Termasuk administrasi kayak SIM. Betul, ya kayak surat-surat kelengkapan gitu kan, dari mulai SIM gitu kan dan lain sebagainya. Pokoknya kelengkapan surat kendaraan aja kan dipersiapkan betul-betul jauh-jauh hari lah gitu kan. Terus kalau memang sekiranya mau meninggalkan rumah gitu kan, nah dicek dulu toh Iya. gitu, gas kompor yang masih betul kan kadang kita karena buru-buru senang gitu pada ini kan lupa tuh matiin gas atau gitu nyabut, ya lebih baik jadi kontrol dulu tuh sebelum kita berangkat untuk mudik. Sekiranya kayak ini colokan jack ya, jack listrik lah ya, buat kontak atau apa gitu kan, yang masih sekiranya yang elektronik yang bisa cabut dulu, terus kompor yang memang misalkan gas LPG masih nempel lebih baik dicabut dulu gitu kan. Nah terus kalau memang ini khawatir, Pak saya mudik pakai mobil gitu kan karena ini rombongan, nggak apa-apa. Kami untuk khusus warga Cikesal, alhamdulillah Polsek Cikesal itu lapangannya halaman untuk parkir luas, boleh dititipkan, betul, untuk kendaraan roda 2 boleh dititipkan, boleh, ini pelayanan kami, betul, boleh dititipkan di halaman Polsek Cikesal, ya, gitu, silakan, itu lumayan kayaknya cukup luas deh, gitu, ya, jadi daripada mudik khawatir, waduh Pak, saya ninggalin kendaraan, saya ninggalin apa, udah, biar fokus mudiknya, biar fokus ketemu dengan keluarga, tidak pikiran yang ditinggalkan gitu kan. Silakan kami Polsek Cikesal atau dari Koramil juga misalkan ngomong bisa ya Pak ya, gitu, sangat bisa ya Pak ya, gitu. Itu kena cas nggak Pak? Oh tidak, tidak, gratis. Jadi ini informasi ya, Betul. informasi baru ya Pak di Iya, masyarakat, iya. penitipan barang-barang berharga. Betul, gitu, Pak. Kayak boleh, perhiasan, silakan. perhiasan. Kalau perhiasan kayaknya kan kalau itu bisa dibawa ya, Oh, iya, gitu, iya. atau dibawa atau bisa disimpan gini. Kalau untuk kendaraan kami insya Allah Pak. Berarti hanya kendaraan ya Pak? Siap. Siap. Apa Nanti- khusus roda 2 aja apa Atau roda 4 juga? Kalau untuk roda 4 kayaknya parkirnya kurang ini Kurang ya? gitu. Tapi kalau memang muat monggo silakan. Gitu. Yang jelas Di kami sini yang punya mobilnya ada yang 3, ada yang 2. alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah, luar biasa ya. Betul. Ya, tapi insya Allah tetap akan kami layani gitu kan. Mudah-mudahan masih muat, pasti akan kami layani dan akan kami atur sedemikian rupa sehingga masyarakat yang bawa kendaraan mau roda 2 atau roda 4 bisa kita parkirkan dengan tertib gitu. Dan insya Allah nyampe pulang aman. Ya, siap. Untuk ini Pak, posko keamanan. Oke. Kalau untuk posko keamanan di kita ini untuk Polres Kabupaten ini hampir setiap kecamatan ada Iya. ya gitu. Kalau untuk di Cikesal itu kebetulan kami gabungan kita 5 orang kalau tidak salah dipimpin langsung oleh Pak Kapolsek.
nanti ini lagi sedang rapat di Polres, karena kalau kita itu biasanya 1 minggu sebelum hari H dan 1 minggu setelah hari H. Nah, untuk penentuan floating ininya hari ini Pak Kapolres memanggil seluruh Kapolsek di Polres sedang mengadakan rapat. Betul. Jadi yang jelas kalau pelayanan rutin pasti ada gitu. Tapi kalau untuk Polsek Cigesal, insya Allah walaupun 5 orang didorong ke pelayanan khususnya jalur, ya, tapi kami tetap melakukan pelayanan kayak misalkan di Duku Kaung. Nah, ini beberapa tahun ke belakang juga kan Duku Kaung, SPBU, nah itu kan rawan kemacetan tuh gitu. Jadi kalau yang pasar petir itu pasar petir, masuk petir betul gitu. Tapi tetap kita ada sinergi, ya kita tetap sinergi karena kita tidak bisa, karena apa ya, pas mudik ini kan luar biasa. Jadi kita tidak akan bisa mengcover satu polsek saja. Jadi kita saling sinergi baik dari TNI, dari Polri-nya juga ya Pak ya. Bahkan dari instansi lain juga. Bahkan kita Saka Bayangkara juga Pak ya. Saka Bayangkara juga ikut. Betul Bu, ikut membantu juga gitu. Karena memang ini untuk menutupi SDM ya Pak ya, Iya. makanya ada sinergitas ya. Siap, betul. Dari Kesehatan polsek yang ada, betul ya. Kalau di kita di Duku Kaung ada, untuk walaupun tidak berupa pos, namun kita tanam anggota di sana ada. Penjagaan ya, Pak? Betul. Di SPBU juga ada, gitu. Karena di SPBU ini rata-rata kebiasaan untuk pemudik itu beristirahat kalau tidak di musola, tidak di masjid, pasti di SPBU. Ya. Ada di Mompok Pak. Ini ya. Rest area betul. Ya betul Pak Dramil, betul lupa. Rest area baru. Ya, rest area baru betul di Mongkok. Ah itu kan jadi objek baru ya Pak ya, Betul. untuk yang Nah, baru kita buka ini ya. pikirkan juga betul. Jadi artinya untuk pelayanan dari segi keamanan kita mobile patroli, mudah-mudahan bisa tercover semuanya dengan dari banyak titik yang kita harus amankan ya Pak Dramil ya. Betul. Mudah-mudahan besar harapan kita sih untuk kecelakaan menurun gitu, untuk tindak kriminal juga turun gitu. Maka dari ini kita perlu sinergi, kita bareng-bareng berpikir kita seperti apa ke depannya untuk pola-pola pengamanan ya Pak ya. Betul. Gitu, patroli mobil ya, mungkin itu saja. Iya. Siap. Terima kasih Bapak Bribka Urip di Santoso atas tadi tentang penjelasan mudik yang aman, dan tadi udah dijelaskan juga ya trik-triknya. Siap, Terus karena- informasi baru juga yang Siap. masyarakat belum tahu Pak selama ini ya, kalau Iya, ada iya. penitipan Betul, boleh. kendaraan. Boleh. Nah, sekarang untuk masyarakat, bagi siapapun yang ingin menitipkan barangnya, jika ragu disimpan di rumah maka dititipkan Boleh. ke Polsek Iya. Cigesal ya Pak. Siap, Insya betul. Allah akan sigap di Siap. sana ya. Oke baik, terima kasih Ya. Bapak Bribka Urip Hadi Siap, Santoso. siap. Selanjutnya kita ke Bapak Kapten, Bapak Kapten. Mohon izin Bapak Kapten Infanteri Edi Sutawarna. Untuk Danramil sendiri Pak, kan tadi kan sudah dari Puskesmas, Polsek, sekarang dari Danramilnya nih Pak, persiapannya seperti apa Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak mungkin waktu yang diberikan kami sebagai Danramil Cigesal. Pada intinya kami semua, yaitu baik TNI Polri maupun Siap. masyarakat kita sinergi untuk menuju mensukseskan mungkin mudik yang sehat dan aman. Ya. Saya kira juga kita perlu beberapa hal yang membuat mungkin pelaksanaan itu mungkin sukses ya. Salah satunya mungkin yang jelas suatu kegiatan itu ada 4 tahap. Ini yang kita harus pedomani ya. 1 yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan. Nah, mungkin karena 3 tahun sudah vakum ya. Betul. Mungkin evaluasi mungkin yang ini kan gitu ya. Iya. Rencana mungkin yang direncanakan dari masing-masing. Saya bilang juga dari pemudik maupun kita yang di wilayah kita, saya yakin juga beginilah mungkin di antara kita merencanakan hal-hal mungkin yang akan terjadi di lapangan. Mungkin dari Puskesmas sudah menyampaikan Siap. baik perobatan, tapi tidak kalah pentingnya mungkin yaitu dari fasilitas maupun yaitu tadi dari mobil yang siap operasional ini. Yes. Karena ya kita tidak di tempat
dekat-dekat mungkin mana ini puskesmas. Yang jelas jalan-jalan mungkin protokol ya, seperti yang di Mompok, yang di tol, baik yang arah ke Petir, yang jelas itu jalur-jalur utama yang menuju mungkin daerah Lebak, mungkin perjalanan jauh. Itu mungkin dari fasilitas, mungkin mobilitas juga. Selanjutnya mungkin juga dari pemudik sendiri ya. Baik kami mungkin jelas untuk kami ini TNI Polri kita udah menyiapkan ya, saya juga menyarankan juga mungkin menekankan ke anggota juga merekankan TNI Polri juga, nomor satu adalah menjaga kesehatan kita sendiri. Bagaimana kita bisa melayani kalau kita tidak sehat, kan gitu Bu ya, jaga sehat. Makanya ya memang kami terus terang mungkin kalau bisa kita kami 2 kecamatan 2 kabupaten ini sangat-sangat ini, tapi saya juga ya itulah dari personil kita siapkan demikian rupa sehingga kita dalam melayani masyarakat kita maksimal, karena kita pelayanan kita tidak terbatas kita Bu ya, 1 kali 24 jam. Mungkin 1 kali 25 kan. Tapi 1 jam ya. Karena kita udah sama lah, kita harus coba kan mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Itu kita punya prinsip. Di sisi lain yang sangat-sangat menunjang adalah daripada pelaksana pemudik itu sendiri. Tadi yang disampaikan mungkin Bapak Kanit ya, dari mulai kendaraan, dari mulai kesehatan, emosional, itulah yang saya mendukung sebenarnya. Ya suksesnya enggak itu ya tergantung itu. Karena dari pelaksana itu sendiri ya, subjek tadi itu ya. Karena mereka dan mungkin yang perlu ini ya tadi minta kesadaran daripada masyarakat yang mudik ya, agar tidak sungkan atau tidak ragu-ragu lagi untuk mungkin ya tuh singgah atau istirahat di tempat mungkin pos-pos ya. Karena itu tadi yang berbahaya karena merasa mereka ini aman, mereka sehat, itulah sebenarnya manakala mereka merasa dirinya aman dan sehat, itulah sebenarnya saat kritis bagi mereka, rawan ya. Oh ini daerah ini aman ini, orang lurus ini kan, itu sebenarnya rawan. Kerawanan ada di situ ya, karena dimanapun ya, kalau mungkin ini wah ini bahaya nih, akan orang waspada, hati-hati. Tapi manakala dia wah aman ini, itulah semua rendor kan ya Pak ya, semua lepas. Betul. Itulah yang perlu dikendalikan daripada pemudik ya, kerjasamanya sehingga kita dalam melayani juga kita juga ya sarankan kita enjoy semua lah ya, kita santai aja. Nggak usah sungkan, nggak usah ini ragu ya, semua kita melayani karena tugas kami aja semua kita baik puskesmas maupun TNI Polri itu melayani masyarakat ya. Jadi bos kita masyarakat Ibu ya. Betul. Kita bergerak di sini buat kita masyarakat. Nah, terus selanjutnya mungkin apa ini, kalau masalah kendaraan disampaikan ini silahkan ditipkan mungkin di instansi kami ya, bisa. Satu hal kami yang program kami yang baru mungkin ada yang mau mudik dan ada mungkin saudara boleh katakan saat sekarang ini sakit menaun lah gitu ya. Apabila ditinggalkan Bu Kapus, kami juga siap bahwa dari Kodim maupun TNI lah kita Bu ya. Kita sekarang juga mungkin wah ini udah menaun ini nggak bisa apa, kita bisa untuk penitipan juga. Bukan penitipan, kita langsung bawa ke RSPAD Bu. Oh siap. Pengobatan gratis Bu. Pengobatan gratis. Jadi mungkin ini juga saya sampaikan bukan penitipan ya. Jadi kita siap menyampaikan program kami apabila masyarakat mungkin ada yang boleh katakan sakit menaun, kita akan berikan untuk pengobatan gratis ya Pak. Gratis ya. Siap. Kalau memang tidak mampu kita jemput, kita kalau memang masih mampu nih mungkin langsung ke RSGS. Ini program TNI sekarang ada, mungkin saat dengan Polri kita ya benar-benar lah mungkin dalam situasi ini memang yang agak mungkin sulit lah, mereka yang kesulitan kita bantu lah. Iya, soalnya di puskesmas kami juga banyak tuh yang menemukan seperti itu ya Pak Yayat ya. Jadi yang sudah menanggung akhirnya pasrah ya, di rumah pasrah gitu. Kan kita kalau tidak ada usaha untuk ikhtiar, rasanya kalau pasrah gitu
gimana ya Pak Kurang ya? gitu ya. Kurang Iya, maksimal kan gitu. Lambat akhirnya juga Lambat. resikonya juga. Nah, untuk program ini saya luar biasa nih gitu ya. Kalaupun misal ada warga kami misalkan yang datang dengan sakit Bisa penampungan, koordinasi bisa dengan ya ini. koordinasi ya, Siap, Pak ya. siap Dan bisa. Bapak. Langsung kita ini, Iya. kita langsung sampaikan ke satuan atas, nanti mungkin bagaimana realisasinya langsung di bawah atau gimana nanti Oh, iya, pertimbangannya begitu. Oke, siap Pak. Terus Pak, kalau untuk persyaratannya gimana itu Pak? Apa aja gitu ya? Kalau persyaratan itu karena itu boleh kata juga emergency Pak ya, mungkin itu hanya mungkin KTP KKM nanti ada ini udah kita tanggung jawab. Oh, gitu. iya. Nggak, walaupun dia nggak ada BPJS, dia tetap aja. Walaupun pasien umum. Pasien umum. Iya Gitu. Yang tidak mempunyai Yang penting wilayah jaminan tadi. kesehatan. Sama. Boleh Pak, soalnya beliau adalah kepala Iya. UGD ya. Nah, Iya. sering sekali menemukan kasus-kasus yang seperti itu. Kita susahnya di masalah administrasi. Ya, Nah, itu kebanyakan Pak. jadi dia punya penyakit menaun, tidak punya BPJS, kadang ada yang KTP pun tidak punya. Ada ya, kadang KTP tidak punya gitu. Yang penting kita kan keluarganya ada, sehingga Iya. dia kita yang tanggung jawabnya ada, kita gitu Pak. Iya, iya. Kita Yang nggak penting ini, ada jadi kita pendamping. juga nggak mempersulit. Kita yang penting mempermudah mungkin masyarakat yang merasa dirinya sulit, kita permudah. Gitu ya, karena kalau saya penyaun dibiarkan dia malah jadi beban. Ya, Betul. Ya, Iya. satu di beban, keduanya mereka juga mungkin dalam untuk pemulihan juga mungkin kecil kemungkinan kalau lambat lah gitu. Ya, sama tahu dengan adanya program ini kita bisa bantu lebih untuk menyelesaikan suatu masalah itu ya alhamdulillah. Amin. Kita juga jadi ada guna untuk masyarakat, keuntungan masyarakat. Informasi penting, Pak. Ya. Ini salah satu kerjasama juga ya Bu ya buat Ya. Puskesmas Cikesal karena belakangan terakhir ini kita juga kesulitan informasi ya Bu ya ketika memang ada masyarakat yang butuh pengobatan tapi kendala di ekonomi ya Pak Bu. Betul, Biasanya iya. kendala di ekonomi, di administrasi, mereka akhirnya stuck Pasrah, iya. pasrah, Iya. pasrah, Kasihan. bingung dan akhirnya ya udah nunggu ini aja lah nanti biasanya gitu nunggu takdir gitu ya Pak. Di sini kita apresiasi ya Pak, Ibu apresiasi yang luar biasa untuk dan terawatnya Pak. Cikesal ini khusus keluarga Cikesal ya, Pak atau semua program Kalau kami aja, ya mungkin kalau mungkin di warga lain kita informasikan ke wilayah masing-masing. Oh, iya. Karena ini kan mungkin ada di Baros, ya Baros ada kurangnya, bukan kita nggak ini, cuma Iya, mereka bertanggung jawab yang Iya. tahu wilayah gitu Mbak ya. Iya, iya, Sehingga kita ini yang jelas kita intinya itulah mungkin gunanya kita mungkin Babinsa, Babin Kamtipmas ini lapangan ini masyarakat juga harus informasi ke mereka. Iya. Kalau kita kadang dan ramai kan nggak tiap hari harus saling muter kan gitu. Iya, siap. Itulah. Berarti ini lebih dikhususkan ya untuk warga Cikesal. Siap, Nah, iya. warga Cikesal makanya sekarang perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu semua berkaitan dengan kesehatan itu sangat mahal ya. Iya. Sangat mahal. Nah, ketika memang sakit pun juga bukan berarti nanti berobat mahal tapi ada solusi lain gitu Nah. ya. Solusi lain. Nah, dari sini kita menemukan solusi dari dan Ramil untuk membantu pengobatan bagi kalangan yang memang terbentur dalam ekonomi gitu teman. Terima kasih Bapak Siap. Kapten Infanteri Edi Sutawar atas informasi. Ini informasi sangat penting untuk masyarakat Cikesal khususnya. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya itu Pak untuk dari Polsek atau dari Ramil ini ada tidak nanti patroli Pak saat libur cuti bersama kan khawatir pada mudik nih Pak. Nah di situ ada dikhawatirkan ada tindakan-tindakan kejahatan yang seperti maling atau kejahatan yang Geng lainnya, motor. Geng motor, geng Pak, masih motor, ada. kejahatan Iya. begal dan lain-lain itu Siap. seperti apa Pak? Yang jelas mungkin yang itu Boleh. saya salah patroli ya, patroli kita juga kita semuanya membantu ya. Kita gabungan, biasanya gabungan Pak. Biasanya gabungan. TNI Polri aja yang di ini dengan Polri kita menggabung ke Polri, kita melaksanakan patroli karena ya jam-jam rawan. Karena emang di situ kita juga walaupun udah menekankan ke masyarakat, otomatis itu juga salah satunya banyak masyarakat yang dari luar udah masuk ke wilayah ini. Iya. Baik itu yang mungkin orang Cikesal yang tadinya merantau pasti balik. Itulah mungkin suatu masalah juga. Masalahnya mereka kan nanti wah
pengaruh mungkin dari wilayah lain masuk ke sini pengaruhnya beda bawaannya kan gitu. Mungkin dari Jakarta atau dari wah ini udah beda ya. Kemungkinan mungkin juga akan timbul mungkin miras, narkoba. Mungkin kita udah mengantisipasi dengan pengalaman tahun-tahun itu kemungkinan itulah yang kita hemat pasti banyak. Nah, terutama mungkin juga pencurian ini ya kita udah banyak menekan ke masyarakat. Jelas menjelang Lebaran itu sekecil apapun orang juga kalau ini kesempatan aja pasti ngambil karena kebutuhan. Betul. Ya, karena kebutuhan. Yang itu jadi kita melakukan patroli yang bergabungan itu. Gabungan betul. Ya terutama di wilayah sini ini kan boleh gabungan wilayah terpencil di sini ya. Karena ada lintasan tol baik ke Rangkas maupun jalur provinsi juga. Nah itulah mungkin ya kalau untuk ini mungkin ada tambahan dari siap. Jadi betul, baik terima kasih Pak izin yang dikatakan oleh Pak Danamil itu betul. Biasanya kita itu ini tidak hanya tahun sekarang saja, udah dari beberapa tahun dan memang biasanya kita patroli gabungan ya Pak ya. Betul. Patroli gabungan kita biasanya dipimpin oleh Pawas yang pada waktu itu piket gitu kan. Nah, kita mobile. Jadi mobile di antaranya itu untuk daerah rawan kriminalitas di jalan ya, kita jalan dulu biasanya itu dari mulai jalur provinsi yang dikatakan Pak Danamil itu, dari mulai Nyapa, Duku Kawung kan ya, terus SPBU, terus kita masuk lagi ke sini nyampe endingnya itu di perbatasan Pamarayan yaitu Bendungan. Betul, kadang karena di ini kan jadi objek juga tuh, Bendungan Pamarayan itu jadi objek. Itu yang masuk ke situ itu tidak hanya dari kita saja atau lokalan, itu kan termasuk kadang dari Jaulan juga nongkrong di situ ya. Dari Kopo, dari Pamarayan, Bandung gitu. ya. Betul, Bandung juga Petir. Petir. Jadi kita akan mobile gitu, mobile ke daerah-daerah terutama yang daerah-daerah rawan lah ya. Gitu. Makanya dari itu kan kami dari Koramil, dari Polsek juga bersedia untuk, bukan bersedia artinya menawarkan ya salah satu solusi juga sehingga ketika mudik itu nggak berpikir aduh gimana nih kan, nah ketika ditinggalkan kosong nih rumah kan, nah ketika mudik kan rumah kosong jadi pikiran, nah makanya kalau bisa udah titipin aja. Gitu Biar gak ragu ya Pak ya. Betul. Kalau untuk ini Pak, koordinasi kan kalau itu di titik-titik rawan, tapi untuk daerah misalkan di tingkat RT RW, apakah sudah ada koordinasi ke RT RW untuk diaktifkan kembali poska gitu tuh? Ya, pasti. Jadi kami juga nih dari Pak Danamil pasti memerintahkan di kita ini kan ada Babin Kamtipmas dan Babinsa. Nah, di situ Babin Kamtipmas dan Babinsa ini berperan sangat aktif dan luar biasa. Jadi kita di jalan untuk Babin Kamtipmas dan Babinsa ini itu dia akan lebih fokus ke desanya masing-masing, terutama ini menghadapi Lebaran gitu kan, dengan situasi yang luar biasa yang kata Ramen dari Jakarta juga yang merantau pada pulang gitu kan, untuk tingkat kerawanan bisa saja miras itu bahkan mungkin judi ya apa ya. Itu kita sudah koordinasi dengan kepala desa, dengan RT RW yang lebih ini kan gitu untuk meningkatkan yang pertama siskamling, jadwalnya pun harus dibikin gitu kan, harus hidup suasananya. Jadi sekecil apapun agar melaporkan ke kami gitu, terutama ke Babin Kamtipmas ya, masing-masing desa silakan hubungin Babin Kamtipmas dan Babinsa masing-masing gitu. Insya Allah akan kami respon, dan kalau memang perlu butuh bantuan yang anggota yang banyak gitu, Babin Kamtipmas atau Babinsa pasti akan melaporkan ke kita ya Pak ya. Dan nanti kita akan turun ke situ. Gitu. Siap, terima kasih Bapak Bribka Urip Hadi Santoso dan Bapak Kapten Infanteri Edi Sukawar ya. Nah, mengingat waktu nih, waktu kita ternyata sudah tidak berasa ya. Tidak berasa. Namun di sini saya mau masih pertanyaan penutup penutup dari Pak Danamil dan Bapak Polsek untuk tips solusi agar saat mudik itu tuh terhindar dari tindakan-tindakan kejahatan. Apa aja tips-tipsnya untuk mewaspadai ini adanya tindakan-tindakan kejahatan saat mudik, dan untuk dari Puskesmas mohon diinformasikan Bu tentang
jadwal pelayanan saat cuti bersama seperti apa? Jadi mohon izin untuk tips untuk menghindari kejahatan terutama di arus mudik gitu kan. Yang pertama, kita jangan pakai perhiasan yang terlalu mencolok. Nah itu yang pertama. Biasanya yang jong Pak. wah kadang kan kita pengen tahu biar Pakai gitu loh Pak. saya dari kota gitu kan datang ke kampung udah sukses nih gitu. Akhirnya berlebihan, betul tidak Pak Donald ya? Berlebihan sehingga dia udah itu gelang Sampai udah- ke sini Pak. dari sini ke sini Pak ya. Kita itu yang pertama itu harus dihindari pemakaian perhiasan yang berlebihan. Ya kalau bisa udah simpen dulu. Gitu. Yang kedua, ketika kita memarkirkan kendaraan, sekiranya di situ ada uang atau apa, karena biasanya di tempat-tempat rest area Iya. SPBU itu rawan untuk pecah kaca. Iya, betul. Ya kan, rawan untuk pecah kaca. Kalau memang istirahat harusnya disarankan untuk bergantian. Iya. Bergantian. Nah, untuk penyimpanan barang-barang berharga kalau bisa kalau memang dibawa di kendaraan khususnya roda 4 itu jangan sampai terlihat atau bisa diintip ya bahasa itu ya. Dari luar ya. Gitu kan. Itu kan memancing juga karena ada kesempatan kan, tidak hanya ada niat. Gitu. Nah, mungkin itu bisa ditambahkan kali Pak dan Amil. Siap. Mohon izin. Solusi. Nah itu untuk solusi untuk aman ya, siap Iya. ya. Saya kira juga saya sampaikan ini keduanya tadi itu ya, pengendalian emosional. Iya, siap. Emosional keduanya yang jelas kita juga harus punya komitmen jangan sampai orang celaka karena saya. Iya. Gitu deh. Seyogyanya mungkin itu apabila ada motor yang berlebihan muatan, Iya. mungkin saya biar untuk aman karena Iya. otomatis dia akan mengganggu, ya mengganggu dalam lebih baik mungkin sebelumnya juga kalau memang itu mungkin kayak pakaian lebih baik mungkin dikirim. Paketin gitu. Paketin. Banyak solusi ya. Iya, Banyak solusi. Sehingga kita biar Siap. mungkin itu aja ya, jadi Iya. kontrol diri, emosi untuk melaksanakan ini, maka kita juga aman. Ya. Nah, intinya berarti solusinya kembali kepada diri kita sendiri ya Pak ya, bahwasanya kejahatan itu biasanya diundang dari kita sendiri ya Betul. Pak, diundang dari kita sendiri, maka dari itu kita harus kontrol segala macam dari mulai dari psikologis, emosi, fisik yang memberi fisik dan semua barangnya juga sampai ke logistik juga harus dikontrol ya Pak ya. Iya. Ada takarannya ya Pak ya, ada takarannya saat mudik itu takarannya tidak boleh berlebihan. Berlebihan. Iya, gitu. Untuk dari Ibu Kapus dan Bapak Yayat informasi seputar Pelayanan. tadi pelayanan saat cuti bersama, libur cuti bersama. Baik, kalau untuk yang pelayanan ya seperti yang tadi sudah dikupas ya, kita cuti itu dari tanggal 19 sampai tanggal 25. Artinya pelayanan di Poli seperti biasa, ada kita punya Poli MTBK, KIA, Poli Gigi itu tutup. Karena memang kita sudah diinstruksikan untuk cuti bersama ya kayak kalau untuk yang Poli memang kita udah cuti lah gitu. Tetapi kalau untuk pelayanan UGD ya rawat inap dan persalinan itu kita tetap melayani 24 jam. Cuma kalau untuk yang UGD itu kita hanya melayani untuk unit gawat darurat. Misalkan ada yang kecelakaan, boleh dibawa atau mungkin sakit yang tiba-tiba yang harus diobservasi. Misalkan kan kita kalau lebaran itu banyak lupanya makan daging, makan udang, segala dimakan gitu kan. Nah itu biasanya datang tiba-tiba malam, tiba-tiba sakit perut hebat. Nah itu kita layani tetap ya untuk yang itu biasanya kalau memang bisa diatasi dengan suntik, dengan infus hanya beberapa jam itu observasi namanya kita layani. Tapi kalau untuk yang berobat jalan biasanya kita alihkan tetap ke balai pengobatan atau ke bidan-bidan praktek mandiri gitu. Karena memang kita pelayanannya kontak untuk unit gawat darurat dan rawat inap saja dan persalinan itu saja. Informasi ini ya memang sudah lama kita berubah ya. Pada saat itu memang kita masih melayani rawat jalan, tetapi kita kalau memang rawat jalan memang kita layani hanya satu kali obat diminum itu pada saat mereka berobat, 1 atau 2 kali minum saja. Nah besoknya dialihkan ke Poli gitu.
Tapi yang untuk cuti bersama itu kita alihkan saja ke BPM atau dokter praktek Dokter mandiri. praktek. Betul kan sekarang sudah banyak sih Pak Iya, klinik-klinik yang banyak buka juga, ya, betul, jadi betul. mereka juga standby 24 jam. Kalau yang klinik biasanya ada yang klinik AMC, tapi AMC nggak ya, nggak itu tidak 24 jam, hanya sampai jam 9. Tapi kalau memang urgensi sih kita layani tetap ya, Iya. tetap kita layani. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Yayat untuk Iya, sebagai salah. kepala UGD Kepala ya. UGD. Nah, Oke, kalau untuk pasien-pasien yang kasus-kasus emergensi tetap kita layani. Yang urgent aja ya. Urgent. Baik. Tapi memang kalau untuk berobat kasus-kasus yang batuk pilek, Iya. paling kita kasih obat untuk 1 atau 2 kali minum aja. Siap. Sebelum misalnya kalau malam kan mungkin kayak klinik kan jarang yang Jarang buka tuh ya, buka, mungkin iya. paling bisa paginya dia, jadi hanya untuk malam itu aja paling dianjurkan untuk ke klinik. pertolongan pertama saja ya Pak ya. Iya. Pertolongan pertama saja sih Pak. Siap. Baik, itulah informasi ya dari Puskesmas bahwasanya selama libur cuti bersama Puskesmas Cikesal tidak melayani rawat jalan ya Bu ya, rawat jalan. Namun untuk gawat darurat bisa nanti langsung masuk ke UGD ya. UGD nanti akan dilayani di UGD, dan untuk rawat inap ya, rawat inap, kemudian untuk persalinan juga. Nah, 24 jam. 24 jam. Nah, nanti akan buka kembali di tanggal 2 Di tanggal 26. Nah, Ya, kita buka normal kembali kembali di tanggal 26. Ya, siap. Nah, terima kasih ini Ibu Kepala Puskesmas, Bapak Kepala UGD Puskesmas, Ya. terus dari Polsek Cikesal, dari Dr. Kamil yang sudah meluangkan waktu nih Pak untuk berbincang-bincang, sharing dengan masyarakat, karena pastinya masyarakat masih kurang informasi ya Pak ya. Siap, Nah, betul. kurang informasi, dari sini kita sebagai wadah ya Bu ya, dengan adanya Ngopisku ini sebagai wadah perluasan informasi kepada masyarakat, terutama seputar mudik, bagaimana mudik aman dan sehat saat perjalanan gitu. Nah, ternyata waktu kita sudah berakhir nih Pak. Tak terasa ya ngobrol-ngobrol. Mungkin kita akan akhiri, namun sebelum saya akhiri, sahabat Ngopiskuy perlu diketahui bahwasanya UPT Puskesmas Cikesal memiliki akun YouTube. Boleh di follow, yaitu Puskesmas Cikesal Kabupaten Serang. Jangan lupa di apa Bu? Like and subscribe. Itu Puskesmas Cikesal Kabupaten Serang. Untuk Instagramnya ada di @puskesmascikesal. Nah, dan untuk pengaduan atau pertanyaan bisa di hotline kami, yaitu di nomor 0812 122 63885. Nah, insya Allah ini akan dilayani selama 24 jam. Nah, baik, itu saja untuk diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga mudik tahun 2023 ini aman dan dalam keadaan sehat. Amin. Dan, baik, saya selaku host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama berlangsungnya acara. Nah, gitu. Dan yang terakhir, sebagai penutup, kita karena bentar lagi Lebaran ya Bu ya Pak, kita mau mengucapkan apa Bu? Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.